Sayang, aku di sini, tolong tetap di luar. Ada apa? 1 menit yang lalu, pria tua ini sedang makan es di bus. Seorang gadis dengan rok pendek datang dan berdiri di sampingnya. Dia melirik gadis itu. Dia bahkan mengangkat rok gadis itu. Menyadari sesuatu yang tidak biasa, gadis itu langsung berteriak kepada suaminya. Kekasihnya datang, mencengkeram baju lelaki tua itu, hendak memukulnya. Tanpa diduga, ia telah terlambat. Dia melambaikan tangan dan kakinya dengan sangat liar, sehingga pria itu tidak bisa memukulnya. Saat ia hendak melawan, lelaki tua itu tiba-tiba mulutnya berbusa. Matanya melebar dan dia duduk di kursi. Sampai kantor polisi. Gadis menangis mencela perilakunya. Tapi lelaki tua itu masih berpura-pura mulutnya berbusa. Kantor polisi tiba-tiba diam. Semua orang melihatnya dengan bingung. Lalu ada seorang polisi tanya, "Jangan berpura-pura lagi. Tak bisa akting lagi." Ia langsung muntah. "Bos, tolong memerintah. Pertemuan kita hari ini telah berakhir. Aku ada misi lebih penting. Kalian telah terlalu keras." Semua orang lebih bingung. Setelah itu, dalam mata semua orang, pria itu memandang di luar jendela. Setelah menyelidiki, polisi temukan bahwa pria tua tampak gila ini punya profil luar biasa. Nama belakangnya adalah Huo. Saat muda, ialah polisi. Orang sering menyebutnya musuh penjahat. Setiap kali dia memiliki misi, dia menawarkan diri untuk memimpin. Dikelilingi oleh banyak musuh, dia juga tidak takut. Itu normal baginya untuk sendirian melawan bandit dengan pisau. Jadi ia sering terluka saat melakukan misi. Di mata semua orang, dia pantas menjadi pahlawan rakyat. Putrinya selalu membawa nilai sempurna saat ujian ke rumah sakit untuk menjenguknya. Melihat putrinya pintar dan penurut, luka Pak Hou tidak sakit lagi. Istrinya telah mati lama. Selama bertahun-tahun, dia adalah seorang ayah dan seorang ibu. Segala sesuatu di rumah dilakukan olehnya. Dalam pikirannya, putranya adalah kehidupannya. Setiap hari, Pak Hou naik motor, pergi ke sekolah untuk menjemput Yan Yan. "Ayah, Yan Yan, ayo ke sini." Setiap kali dia datang, teman-teman Yan Yan menatap mereka dengan tatapan kagum. Seiring berjalannya waktu, Yan Yan tumbuh seperti itu. Dalam tangan ayahnya, putrinya sudah dewasa, dia juga ingin menikah dengan istri baru. Suatu hari, ia mengumpulkan keberanian untuk menyatakan cintanya pada kecantikan desa yang sudah lama ia sukai. Wanita yang juga menyukainya. Tetapi ketika dia mendengar dia memiliki seorang putri, dia berubah pikiran. "Kenapa kamu tak bilang dari awal?" Memakan waktu. "Anjing." Pak Hou dengan sedih pulang. Yan Yan sedang belajar. Ketika dia melihatnya kembali, Yan Yan terlihat gugup. Dengan pengalaman kepramukaan selama bertahun-tahun, dia tahu ada yang tidak beres. Ia membuka lemari, dalamnya ada seorang pria. "Pak, aku kesini untuk belajar." Putri yang ia membesarkan dengan sulit, akhirnya jatuh cinta pada pria ini. Pak Hou lihat pria di depannya, marah banget. Akhirnya, putrinya tak peduli ayahnya tak setuju. Ia bersembunyi renang dengan kekasihnya. Pacar yang tampak serius mengajarinya cara berenang. Tapi melihat hidungnya, kita bisa mengetahui sifat aslinya. Saat ia hendak cium Yan Yan, sebuah sandal muncul, pukul pada wajahnya. Keduanya telah lihat siapa melakukannya. Pak Hou marah banget, ia memandang keduanya. "Pak, ini cuma tulis aja." Pak Hou tak bisa tahan. Ia langsung pukulnya. "Pulanglah. Cepat." Malam hari, Yan Yan hanya duduk dalam kamarnya. Dia menangis dan meminta untuk bunuh diri. Melihat putrinya begitu, Pak Hou jadi lembut. Dia menghibur putrinya dengan mata penuh kasih. Tapi tak disangka Yan Yan terpeleset.
Drama itu tiba-tiba menjadi kenyataan. Pak Hou mendengar suara aneh dan mengetuk pintu. Aduh, putriku. Masa muda ayah dan anak itu berlalu begitu saja. Beberapa tahun kemudian, Pak Hou bangun dari mimpinya. Saat ini, ia telah tua. Saat bermain catur dia juga tertidur. Yan Yan telah dewasa, telah tinggal sendiri. Tak ada putrinya sebagai teman. Pak Hou hanya bisa minum anggur sendiri. Rumah yang ramai sekarang telah jadi diam. Sesuatu hari, Yan Yan dan ayahnya ke rumah sakit. Pak Hou tak mau pergi. Mereka berdua bertengkar karena masalah kecil ini. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa meyakinkan siapapun. Saat ini, Pak Hou tiba-tiba diam. Di dalam bus ada seorang pencuri kecil. Melihat Pak Hou hendak berhenti, Yan Yan langsung merasa tidak enak. Ia coba hentikan ayahnya. Tapi ia masih tak bisa hentikan ayahnya. Pak Hou sudah tua dan lemah, tidak mampu melawan bandit. Dia dikuasai oleh bandit, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua orang di dalam mobil pura-pura tidak melihat apapun. Aku sakit, aduh aku sakit. Beruntung, Yan Yan berlari untuk menendang perampok itu. Ayahnya baru bisa terus hidup. Setelah turun, Yan Yan masih takut, ia memarahi ayahnya. Ayah pikir kamu masih muda dan sehat ya? Kamu pikir kamu masih polisi ya? Sudah takut belum? Kamu pikir kamu bisa lawannya ya? Ya, Pak sudah tua, sudah tak pintar lagi. Dengar katanya, Pak Hou marah. Ia langsung sobek kartu pemeriksaan kesehatan. Jangan dekat aku, pergilah. Jangan pulang lagi. Aku akan tak membuka pintu untukmu. Tak pergi ya? Baik, jika kamu tak pergi, aku pergi. Akhirnya, Pak Hou naik bus untuk pulang. Yan Yan marah bukan karena masalah ayahnya. Di perusahaan, dia sering dilecehkan oleh bosnya. Karena dia takut kehilangan pekerjaannya, dia harus bersabar. Tapi bosnya tak paham, ia bahkan lewat batasan. Yan Yan marah tapi tak bisa berbicara. Ia seperti orang tanpa roh. Tak lama setelah itu, istri bosnya ke perusahaan dengan marah. Dia menjambak rambut Yan Yan, memarahinya dengan kata-kata kasar. Agenda ini, semua orang telah lihat. Meskipun bosnya telah datang. Tapi Yan Yan terlalu malu untuk kerja di sini. Ia nangis dan keluar. Yan Yan seperti orang gila, berjalan dalam hujan. Pada saat ini seorang pria muncul untuk menutupi payungnya. Yan Yan menoleh untuk melihat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk pria itu. Jadi ini adalah cinta pertamanya. Hari kemudian, ia antar pacar ke rumah. Ayahnya membuka pintu, ia senang banget. Tapi saat pria itu muncul, Pak Hou langsung ganti emosi. Saat makan siang, ia tak berbicara apapun. Pacar Yan Yan menawarkan alkohol dan dia tidak peduli. Yan Yan berusaha bersabar, namun pada akhirnya dia tetap bertanya. Pak sedang melakukan apa itu? Dia datang ke sini untuk mengunjungi ayah. Kenapa Pak bertingkah seperti itu? Itu kurang sopan. Yan Yan, kenapa kamu bilang begitu dengan ayah? Berbicara begitu dengan ayah? Apa itu, kamu? Pak Hou, jangan pedulinya. Orang ini ingin menyanjung orang yang salah. Putriku juga putriku. Aku tidak berani memarahinya. Kamu siapa berani mengajarnya? Pak Hou menghinanya dengan buruk. Lalu mengusirnya. Makanan yang damai tiba-tiba berubah menjadi kacau. Kamu melakukan apa itu? Saya ingin dia menipu saya, tidak peduli dengan saya. Setelah putrinya pergi, Pak Hou berjalan sendiri. Tapi ia tiba-tiba diserang. Orang yang menyerangnya adalah penjahat yang dia tangkap ketika dia masih muda. Pak berbaring di tanah, tak bisa nafas. Tapi akhirnya ia masih hidup. Tapi saat Yan Yan ke rumah sakit, ia telah tak bisa menyadari putrinya. Dia kencing. Putrinya dengan khawatir tanya dokter tentang ayahnya. Sang dokter bilang, karena usia tua dan dipukul di kepala. Pak Hou memiliki dotinus usia tua yang serius. Tak bisa sembuh.
Setelah dengar, Yan Yan memarahi dirinya. Setelah itu, Yan Yan tak peduli apapun. Selain ayahnya, ia mengeluarkan album sejak kecilnya. Biarkan ayahnya lihat. Berharap ia bisa ingat sesuatu. Tapi, semuanya cuma tak berguna. Waktu berlalu. Penyakit ayah semakin parah. Pak Hou tak bisa ingat siapapun. Tapi kalau lihat pacar putrinya, ia akan jadi marah. Setelah itu, pacar Yan Yan tak ke rumah sakit lagi. Sesuatu hari, Yan Yan bilang ia dan pacarnya akan menikah. Tapi Pak Hou tak beraksi apa. Jawaban yang ia dapat, celana bapak basah terkena air seni. Sangat cepat, upacara pernikahan Yan Yan telah diadakan. Teman mengirimkan harapan terbaik mereka untuk pasangan. Setelah selesai upacara, tiba-tiba, dari jauh, terdengar suara sakit kepala. Hal ini membuat semua orang melihat. Pak Hou mengenakan seragam militer dan mengendarai sepeda motor putih ke pesta pernikahan. Setelah turun dari motor, dia membetulkan pakaiannya yang kusut. Lalu dia dengan percaya diri berjalan di karpet merah. Yan Yan terkejut saat lihat ayahnya. Ternyata 1 hari yang lalu, saat perawat tak perhatikan, Pak Hou telah keluar rumah sakit. Ia naik bus, tak tahu kemana. Ia hanya ingat ia masih ada misi yang sangat penting. Setelah itu, agenda di awal film terjadi. Pak Hou berdiri di jendela kantor polisi, memandang motor lamanya di bawah. Mungkin ia telah ingat sesuatu. Dia memakai seragam lamanya, naik motor yang pernah kebanggaan putrinya, ke upacara pernikahan putrinya. Yan Yan terharu, dengan air mata berlinang, dia berlari ke arah ayahnya. Aku terlambat. Di depan mata semua orang, ia angkat tangan Yan Yan, raih tangannya dan berjalanlah dengan bangga ke altar. Pengantin pria terharu melihat istrinya melewati wajahnya, dia tidak mengerti. Ia bingung banget. Semua orang di bawah juga bingung. Tapi saat ini, mereka berhenti. Setelah kamu selesai sekolah, aku akan jemput. Meskipun ayah sering ceroboh, ia tak tahu cara tunjukkan cintanya. Tapi nanti kita akan paham. Kecintaan itulah hal yang tak bisa berubah di dunia ini. Pohon itu ingin diam tetapi angin tidak berhenti. Ketika anak-anak ingin merawat orang tuanya, tidak ada kesempatan. Tolong jangan kehilangannya sebelum Anda bisa menghargainya. 父母健康长寿，平安度春秋。